Sahabat finansial, mobil Cina terus membanjiri pasar otomotif tanah air. Hadirnya beragam merek baru asal Cina diprediksi akan terus meningkat seiring dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Portal kabarbursa.com fokus pada informasi ini. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Langsung saja kita bergabung bersama redaktur Citra Dara. Selamat sore Citra. Selamat sore, Maria. Baik Citra, seperti apa kemasan kabar bursa terkait banjirnya produk otomotif Cina ke tanah air? Oke, beberapa waktu lalu Indonesia didatangi banyak sekali produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia dan tidak tanggung-tanggung banyak sekali produk yang masuk baru-baru semua dan rata-rata mereka datang dengan mobil listrik baru. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah merek-merek baru ini tadi mampu bersaing dengan produk-produk Jepang yang rata-rata sudah lama bermain di Indonesia. Eh, Jepang memiliki teknologi yang bagus, begitu juga dengan Cina saat ini. Namun Jepang kalah strategi dalam hal eh, permainan pasar otomotif di Indonesia dan di dunia dengan Cina yang lebih dulu bermain. Sebenarnya kekalahan Jepang dalam hal persaingan di industri otomotif, terutama mobil listrik adalah karena pertama Jepang yang fokus dengan detail menganggap peralihan dari mobil ICE atau mobil konvensional ke mobil listrik itu butuh waktu yang cukup lama sehingga di tiap-tiap jadi dari ICE kemudian ke hybrid kemudian sampai ke listrik kemudian beralih lagi ke mobil hidrogen itu butuh waktu lama dan mereka memperkirakan itu proses peralihan dari ICE ke atau mobil konvensional ke listrik itu butuh waktu sekitar sampai tahun 2050. Tapi eh, hal itu ternyata salah karena Tesla yang lebih dulu memotori untuk beralih ke kendaraan listrik dan Cina produsen Cina mengambil mencontoh cara Tesla untuk maju sehingga mereka hadir dengan produk-produk kendaraan listrik. Nah, di sini Cina punya kekuatan untuk memaksa investor untuk alih teknologi. Kemudian Cina mampu mengarahkan banyak biaya untuk mengundang banyak ahli untuk menghadirkan inovasi kendaraan listrik terbaru. Kemudian Cina yang hadir lebih dulu di Indonesia ketimbang ketimbang Jepang sehingga membuat mobil listrik Cina relatif lebih banyak diterima ketimbang mobil Jepang. Hal ini bisa dibuktikan dari penjualan kendaraan listrik mobil Jepang masih kalah jauh, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mobil Cina saat ini. Karena eh, sebagaimana pasar pasar kendaraan, siapa yang lebih dulu datang dan itulah yang paling banyak digunakan saat ini. Jadi tidak heran kalau misalkan mobil listrik Cina lebih diminati oleh pasar. Terlebih lagi mobil listrik Cina jika dibandingkan dengan mobil Jepang harganya jauh jauh berbeda gitu. Jadi lebih mahal mobil Jepang ketimbang mobil Cina. Gitu Maria. Baik Citra, apakah informasi terkait otomotif ini menjadi pencarian teratas di portal berita kabarbursa.com? Ya, untuk ini juga menjadi salah satu pencarian ter, ter, teratas juga karena saat ini kan publik butuh atau masyarakat butuh informasi terkait adanya mobil-mobil listrik eh, terbaru dan yang paling penting adalah yang paling murah timbang karena saat ini masyarakat butuh itu mobil listrik yang paling canggih tapi dengan harga semurah-murahnya. Baik Citra, selain informasi terkait otomotif, apalagi yang menjadi berita pilihan redaksi kabar bursa hari ini? Kalau untuk hari ini yang paling banyak disoroti adalah terkait dengan insentif motor listrik yang kabarnya sudah disetujui tapi realisasinya belum ada gitu. Tapi eh, sebenarnya ini adalah perubahan dari skema subsidi 7 juta di sebelumnya menjadi skema PPN BTP itu Maria.
Terima kasih Citra Dara atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Maria.